Baik, kita lanjutkan definisi 4 penjumlahan dan pengurangan matriks. Jika diberikan dua buah matriks, yaitu matriks A dan B dengan ukuran yang sama, maka penjumlahan dari matriks A plus B tersebut adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama entry yang bersesuaian di dalamnya. Dan selisih antara matriks A dan B adalah selisih antara entry matriks A yang bersesuaian dengan entry pada matriks B, di mana pada matriks dengan ukuran yang berbeda, kita tidak dapat menjumlahkan atau mengurangi matriks tersebut. Jadi kalau kita punya dua buah matriks, misalkan matriks A dan matriks B, maka penjumlahan kedua matriks ini kita tinggal menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian di dalamnya. Jadi setiap entry pada baris ke I dan pada baris ke J antara dua matriks ini. Begitu juga dengan untuk pengurangan kedua matriks A dan B. Jadi A min B itu berarti kita mencari selisih antara setiap matriks yang bersesuaian antara matriks A dan B. Baik, sebagai contoh, di sini disediakan 3 buah matriks ya, ada matriks A, ada matriks B, dan ada matriks C. Nah, kita lihat di sini bahwa pada matriks A dia memiliki 2 baris dan 3 kolom, atau ordonya bisa kita bilang dia adalah 2 kali 3. Kemudian pada matriks B dia memiliki ordo 2 ya, dan pada matriks C dia juga memiliki ordo 2. Nah, sehingga bisa kita nyatakan di sini bahwa matriks A tidak bisa kita operasikan dengan matriks B dan matriks C. Selanjutnya, jika kita ingin mencari nilai jumlahan dari matriks B dan C, ya, kita akan mendapatkan nilainya adalah B plus C. Berarti kita jumlahkan entry-entry yang bersesuaian pada matriks tersebut. 2 ditambahkan dengan 1 ya, hasilnya 3. Kemudian di sini kita lihat entry yang ada pada kolom kedua baris pertama, kita jumlahkan dengan baris pertama kolom kedua pada matriks C. Hasilnya adalah 2. Dan seterusnya, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah B plus C sama dengan 3, 2, 5, 7. Kemudian sama halnya dengan pengurangan, ya. Di sini kita kurangi atau kita cari selisih antara entry yang bersesuaian, kita dapatkan 2 dikurangi 1, 1 ya, kemudian 1 dikurangi 1, 0, dan seterusnya. Hasilnya adalah 1, 0, 1, 3. Selanjutnya definisi 5 hasil kali matriks. Jika A adalah matriks dan C adalah sebuah konstanta, maka produk atau hasil kali dari CA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan masing-masing entry dari matriks A dengan sebuah skalar atau konstanta yaitu C. Misal, kita punya sebuah matriks A adalah 3, 2, 5, 7. Kemudian kita punya sebuah skalar atau konstanta adalah 3. Nah, kalau kita mau kalikan skalar ini dengan matriks A atau 3 dikali A, sama aja dengan kita mengalihkan 3 dengan seluruh entry-entry yang ada pada matriks A. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya adalah 3 kali 3, kemudian 3 kali 2, 3 kali 5, dan 3 kali 7. Jadi hasilnya adalah 9, 6, 15, 21. Ini ya, kita lihat sifatnya. Jadi C dikalikan dengan suatu matriks A sama dengan C-nya keluar karena dia adalah skalar ya, dikalikan dengan AIJ sama dengan C ya, dikalikan A kecil di sini dia adalah entry-entry dari setiap daripada matriks A ya pada baris ke I dan kolom ke J. Selanjutnya, jika A adalah matriks M kali R dan B adalah matriks R kali N, maka hasil kali AB adalah matriks M kali N yang entry-entry-nya ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari entry dalam baris I dan kolom J dari matriks AB, pilihlah I dari matriks A dan kolom J dari matriks B. Kemudian kita kalikan entry-entry yang bersesuaian dari baris dan kolom tersebut bersama-sama
dan kemudian tambahkan hasil kali yang dihasilkan. Jadi ini kurang lebih membahas bagaimana perkalian matriks ya. Sebagai contoh di sini kita punya dua buah matriks. Ini adalah matriks A, di mana matriks A punya entry-entry yaitu A11, A12 dan seterusnya. Kemudian ini adalah matriks B, di mana matriks B di sini dia punya entry-entry yaitu B11, B12 dan seterusnya. Nah, kita akan kalikan kedua buah matriks ini, jadi A dikalikan B, caranya adalah kita kalikan ya setiap entry pada baris di matriks A dengan setiap entry pada kolom di matriks B. Jadi di sini kita akan punya ya hasilnya nanti perkaliannya adalah A I1B1J ditambah A I2B2J ya ditambah AI3B3J dan seterusnya. Jadi kalau misalkan di sini adalah sebuah angka ya, maka nanti hasil yang pertama adalah kita kalikan dulu A11 dengan B11 ya. Kemudian kita jumlahkan, kita kalikan lagi A12 dengan B21. Kemudian dan seterusnya sampai pada yang terakhir A1R dengan BR1. Nah, hasil dari setiap perkalian di sini kita jumlahkan ya, kemudian kita lanjut ke perhitungan berikutnya. Apa perhitungan berikutnya? Jadi kita kalikan setiap entry di sini pada baris kedua pada matriks A ya dengan kolom kedua pada matriks B. Jadi A21 kita kalikan dengan B12, kemudian ditambah ya dengan A22 dikalikan dengan B22 dan seterusnya sampai A2R kalikan dengan BR2. Dan seterusnya kita lakukan sampai kita mengalihkan ya setiap entry pada baris terakhir pada matriks A dengan setiap entry pada pada kolom terakhir pada matriks B. Nah, berikutnya aturan hitung matriks. Nah, di sini membahas berbagai macam aturan hitung pada matriks. Ingat bahwa huruf yang tercetak di sini ya atau simbol yang tercetak di sini jika dia merupakan huruf besar itu berarti adalah matriksnya, dan jika dia adalah huruf kecil maka dia adalah skalar ya atau entry ya dia adalah skalar. Oke, jadi misalkan di sini aturan yang pertama adalah A plus B sama dengan B plus A, artinya kalau ada dua buah matriks ya, ada matriks A dan ada matriks B, penjumlahan dari matriks A ditambah dengan matriks B hasilnya pasti sama dengan kalau misalkan kita menjumlahkan matriks B duluan ya ditambahkan dengan matriks A. Kemudian selanjutnya, matriks A ditambahkan dengan matriks B plus C. Nah, ini yang dalam kurung kita kerjakan dulu ya. Kemudian hasilnya nanti dijumlahkan dengan matriks A. Nah, ini hasilnya akan sama dengan kalau kita menjumlahkan A dan B dulu ya, kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan C. Berikutnya, perkalian matriks. Jadi matriks A dikalikan dengan matriks B kali C, itu hasilnya akan sama dengan kalau kita mengalihkan A dan B dulu, kemudian kita kalikan dengan C. Dan seterusnya. Ya, misalkan di sini yang terakhir, pada slide ini ada skalar A, ya, ada konstanta A, akan dikalikan dengan penjumlahan matriks B plus C. Jadi ini nanti hasilnya akan sama dengan kalau kita mengalihkan skalar A ini dengan setiap B atau C. Jadi AB ya ditambah dengan AC. Ini hasilnya akan sama dengan A dikalikan B plus C. Dan seterusnya, kalian bisa lihat sendiri aturan hitung pada matriks ini. Tanpa kita menghafal pun, jika kita paham konsep dari penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian matriks, kita akan bisa mengerjakan atau mengoperasikan matriks ya. Jadi tanpa menghafal ini. Nah, kita lihat yang terakhir di sini ada
Ya, 0 ya. Jadi 0 ini di sini adalah maksudnya matriks 0 ya, di mana matriks 0 ini berarti matriks yang memiliki entry-entry 0. Jadi kalau misalkan 0 dikalikan sebuah matriks yaitu A, 0 ini adalah ya matriks yang memiliki semua nilai entry-nya adalah 0, dikalikan dengan sebuah matriks A yang ada nilainya, maka nanti dia akan menghasilkan matriks 0 ya. Kemudian jika CA sama dengan 0, jadi ada sebuah skalar C dan ada sebuah matriks A, dikalikan hasilnya 0, maka akan ada dua kemungkinan. Bisa nilai C-nya sama dengan 0 atau entry pada matriks A-nya yang sama dengan 0. Selanjutnya, transpose matriks. Jika A adalah sembarang matriks M kali N, maka transpose A dinyatakan oleh A, kemudian kita kasih di atas ya kayak pangkat ya, T gitu. Dan didefinisikan dengan matriks N kali M yang kolom-kolomnya merupakan baris-baris dari matriks A sebelumnya. Oke. Sebagai contoh, misalkan di sini kita punya matriks awal yaitu matriks A, ya. Di mana matriks A di sini dia punya entry-entry yaitu A11 ya. Kemudian ada A12, A13 dan seterusnya sampai A34. Jadi ada 3 buah baris dan 4 kolom atau bisa kita nyatakan ya, dia ordonya adalah 3 dikali 4. Nah, kemudian transpose dari matriks A ini kita nyatakan setiap baris pada kolom A sebagai kolom pada matriks transpose yang baru. Jadi kalau di matriks A kita punya barisnya adalah A11 ya sebagai baris pertama, A11, A12, kemudian A13 dan A14, maka baris pertama ini nantinya dia akan menjadi kolom pertama pada matriks transposnya. Kemudian baris kedua pada matriks A dia akan menjadi kolom kedua pada matriks transposnya dan terakhir baris ketiga pada matriks A dia akan menjadi kolom terakhir pada matriks transpos. Jadi tinggal dibalik aja. Yang awalnya baris jadi kolom, yang awalnya kolom nanti dia jadi baris gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang awalnya kolom di matriks A, dia kemudian jadi baris di matriks A transposnya. Nah, hasilnya kita lihat kalau matriks A tadi dia ordonya 3 kali 4. Nah, kalau untuk matriks transposnya, dia punya ordo 4 ya. Kita lihat dia barisnya ada 4. 4 dikali 3 yang menyatakan jumlah barisnya adalah 4 dan jumlah kolomnya adalah 3. Nah, berikut merupakan sifat-sifat transpose matriks ya. Jadi yang pertama adalah kalau kita punya sebuah matriks A yang ditransposkan, kemudian dia ditransposkan lagi, hasilnya adalah matriks A itu sendiri ya. Kemudian kalau kita punya penjumlahan dua buah matriks yaitu A dan B, kemudian kita transposkan, sama artinya dengan kita mencari nilai transpos dari masing-masing matriks tersebut, kemudian kita jumlahkan. Dan begitu juga untuk sifat subtraction-nya atau pengurangannya ya. Kalau kita punya dua buah matriks A dan B, kita cari selisihnya, kemudian kita transposkan, maka nanti hasilnya akan sama dengan ketika kita mencari nilai selisih dari transpos masing-masing matriksnya. Kemudian yang keempat, ketika kita punya bilangan skalar K, kemudian kita kalikan dengan sebuah matriks misalkan A, kemudian kita cari nilai transposnya, maka hasilnya akan sama dengan perkalian dari si bilangan skalar K tadi dengan transpos dari matriks A. Dan yang terakhir, kalau kita punya dua buah perkalian kalau kita punya dua buah matriks A dan B, kemudian kita kalikan ya, dan kemudian kita cari nilai transposnya, maka hasil dari ini ya, dia akan sama dengan ketika kita mengalikan transpos dari matriks B dengan transpos dari matriks A. Nah, berikutnya adalah trace. Jika A adalah matriks persegi, maka trace A dinotasikan sebagai
trace A. Seperti ini ya notasinya ya. Dan didefinisikan sebagai jumlah entry dari diagonal matriks A. Misal kita punya sebuah matriks A yang entry-entrynya sebagai berikut. Ada A11 dan seterusnya ya. Maka yang dinamakan dengan trace A di sini adalah penjumlahan dari diagonalnya. Jadi kalau di sini kita punya diagonalnya adalah sini ya. Ini adalah diagonal untuk matriks A. Nah, maka trace dari A sama dengan A11 ya. Kemudian A22 ya, dari sini ditambahkan lagi dengan A33. Jadi ini dijumlahkan semua entry dari diagonalnya. Diagonal utamanya ya. Berikutnya adalah inverse matrix. Matriks A, misalkan matriks A kita definisikan sebagai sebuah matriks dengan entry A, B, C, D. Nah, matriks A ini dia dikatakan invertible jika dan hanya jika nilai dari selisih diagonalnya ya AD dikurangi BC dia tidak sama dengan 0. Di A inverse sama dengan 1/AD min BC dikalikan dengan D min B min C A. Ini adalah rumus untuk inverse matriks dari A. Ya. Jadi dia dikatakan invertible kalau hasil yang di bawah ini dia tidak sama dengan 0. Ya, tidak boleh sama dengan 0. Jika A adalah matriks persegi dan B adalah matriks dengan ukuran yang sama, sedemikian hingga A, B sama dengan B, A sama dengan I, ya, I di sini dia merupakan identitas, maka dikatakan bahwa A adalah matriks invertible dan B adalah inverse dari A. Jadi kalau misalkan kita punya dua buah matriks, yaitu A dan B. Nah, A kali B, ya, jadi ketika kita mengalihkan kedua matriks tersebut dengan pola A dikalikan dengan B, kemudian kita kalikan dengan pola B dikali A, ya, yang mana hasil perkaliannya dia sama dengan matriks identitas, maka kita katakan bahwa matriks A di sini dia bersifat invertible dan B ini dia adalah inverse dari A. Selanjutnya, jika A adalah matriks invertible, maka yang pertama, A inverse dia invertible, dia bersifat invertible juga, dan inverse dari A inverse adalah A itu sendiri. Yang kedua, A pangkat N, dia invertible, dan A pangkat N diinverskan, dia sama dengan A inverse pangkat N. Kemudian untuk K tidak sama dengan 0, nilai dari inverse KA sama dengan 1/K dikalikan dengan A inverse-nya. Nah, jika A dan B adalah matriks-matriks invertible yang berukuran sama, maka perkalian dari matriks A dan matriks B adalah merupakan matriks invertible juga. Kemudian inverse dari matriks AB, ya, jadi dikalikan dulu kemudian dicari inverse-nya, dia sama dengan perkalian dari inverse-nya B dikalikan dengan inverse-nya A. Yang terakhir, definisi 9 kombinasi linier. Jika A1, A2, dan seterusnya sampai AR adalah matriks dengan ukuran yang sama, dan jika C1, C2, sampai CR adalah skalar, maka ya C1A1 ditambah dengan C2A2 ditambah dan seterusnya sampai CR kali AR, dia disebut sebagai kombinasi linier dari matriks A1, A2, dan seterusnya sampai AR dengan koefisien C1, C2, dan seterusnya sampai CR. Contoh. Nah, kita punya sebuah matriks yaitu matriks A yang barisnya ada sejumlah M dan N-nya ada dan kolomnya ada sejumlah N. Kemudian kita punya sebuah matriks X ya, X1 sampai Xn. Nah, kalau kita kalikan
matriks A dan matriks X, maka hasilnya akan seperti ini ya. Jadi A11 dikalikan dengan X1 ya, ditambah dengan A12 dikalikan dengan X2 dan seterusnya. Kemudian nanti hasil pada baris kedua kita ulangi lagi A21 dikalikan dengan X1 ya, ditambah dengan A22 dikalikan dengan X2 dan seterusnya. Maka nanti tampilannya akan seperti ini ya rumusnya. Ini sama dengan kita mengalihkan setiap unsur atau entry pada matriks X dengan setiap kolom pada matriks A. Jadi sama dengan X1 ya. Entry pertama pada kolom X, X1 dikalikan dengan kolom pertama pada matriks A, ini kolom pertama, ditambah dengan entry kedua pada matriks X ya, dikalikan dengan setiap kolom dikalikan dengan kolom kedua pada matriks A dan seterusnya sampai yang terakhir ya. Jadi Xn dikalikan dengan kolom terakhir pada matriks A. Teorema 1. Jika A adalah matriks berukuran M kali N dan X adalah vektor kolom N kali 1, maka perkalian AX merupakan kombinasi linier dari vektor kolom A dengan koefisien entry dari X. Oke, jadi di sini X-nya merupakan vektor ya. Jadi kalau ada X cetak tebal, berarti dia isinya adalah X1, X2, X3. Nah, kita lihat di sini. Jadi misalkan kita punya, ini kita sebut sebagai matriks A misalkan ya. Ini adalah matriks X. Nah, kalau keduanya kita kalikan, hasilnya seperti ini. Misalkan ini adalah B. Nah, ini sama artinya dengan kita mencari kombinasi linearnya. Ya, jadi setiap entry pada matriks X ya, 2, kemudian min 1, kemudian 3, kita kalikan dengan setiap kolom pada matriks A. Di ini kolom pertama pada matriks A, kolom kedua pada matriks A, dan kolom ketiga pada matriks A. Nah, kalau kita kalikan ya, jadi skalar dikalikan setiap entry, ini hasilnya adalah min 2, 2, 4, ya, kemudian ini hasil adalah min 3, min 2, min 1, dan seterusnya. Nanti dia akan menghasilkan output ya atau hasil yang serupa dengan yang awal tadi. Perhitungan kita yang awal tadi. Nah, contoh ya, hasil perkalian AB sebagai kombinasi linier. Nah, seperti ini kalau kita cari perkaliannya dengan cara perkalian biasa. Kemudian kalau kita cari dengan menggunakan kombinasi linier, nah kita lihat ya, kita perhatikan di sini. Jadi nanti kolom pertama ya diperoleh dari ya kolom pertama di sini pada matriks kedua, kita jabarkan ini ada 4, ada 0, ada 2, dikalikan dengan setiap kolom pada matriks pertama. Ini pindah ke sini, ya. Kemudian kolom kedua, ya, pindah ke sini. Kemudian kolom ketiga, ya, juga pindah ke sini. Begitu juga dengan, ya, kolom kedua pada hasilnya ya 27 min 4. Dia merupakan hasil dari, kita lihat, kolom kedua pada matriks kedua. Ya, 1 min 1, 7. Ini ada 1, ini ada min 1, ini 7. Dikalikan dengan setiap kolom pada matriks A. Jadi ini adalah entry ya pada matriks A. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Oke. Nah, ekspansi kolom baris. Misal kita punya matriks, ini adalah matriks A, dan ini adalah matriks B. Kita kalikan dengan menggunakan teknik perkalian matriks, ya, diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Kemudian akan kita expand ya,
Jadi dari matriks A tadi, ini kita sebut sebagai C1, ini adalah C2, kita buat menjadi matriks lagi, kita expand. Kemudian untuk matriks B, kita lihat, kita expand juga barisnya. Jadi ini C berarti kolom, kemudian R berarti row. Nah, untuk si matriks B, ini kita punya ini adalah row 1 atau baris ke-1. Kemudian ini adalah row 2 atau baris ke-2. Nah, dari sini kita lihat AB, perkalian dari matriks A dan B tadi sama dengan C1 dikalikan dengan R1 ditambah dengan C2 dikalikan dengan R2. Atau saya tuliskan aja di sini, ini C1 ya. Kemudian ini adalah R1, kemudian C2, ini adalah R2. Nah, dari sini kita bisa menggunakan teknik perkalian seperti biasa ya. Jadi 1 kali 2 ya. Dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan hasil dari C1R1 dan C2R2 tadi nanti akan diperoleh hasil yang sama dengan kalau kita menggunakan teknik perkalian biasa tadi. Oke, jadi AB sama dengan C1R1 ditambah C2R2 dan seterusnya sampai yang terakhir ya, ditambah CRRR. Nah, bentuk matriks persamaan linier. Nah, ini mengarah ke operasi baris elementernya ya. Jadi cikal bakal dari apa yang kita pelajari di operasi baris elementer. Jadi kalau kita punya sebuah persamaan linier seperti ini, ya, A11X1 ditambah A12X2 dan seterusnya sama dengan B1 dan seterusnya sama dengan BM. Nah, maka kalau kita jabarkan, nah ini dia adalah unsur di sebelah kiri, ini unsur di sebelah kanan. Nah, dari sini unsur di sebelah kiri bisa kita nyatakan lagi. Jadi kalau tadi Anda masih ingat ya, sifat kombinasi linear tadi, maka kita akan punya dua buah unsur. Di sini adalah matriks A-nya yang berisi A kecil dengan IJ seperti di sini. Kemudian ini adalah matriks X-nya ya. Jadi matriks X di sini dia terdiri dari X1, X2 sampai Xn. Nah, ini bisa kita cross check ulang ya dengan menggunakan perkalian matriks tadi. Jadi A11 ya dikalikan dengan X1 muncullah ini. A12 dikalikan dengan X2 muncullah ini. Ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa cross check. Artinya ini ya kalau dikalikan dengan ini itu akan sama dengan ini. Hasilnya adalah matriks B yang isinya adalah B1, B2 sampai Bm. Baik, referensinya saya ambil di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.